ilahu bik. Mahasiswa sekalian, gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Iya. Ini kemarin beberapa teman sudah mulai mengirim telegram ya sebagai tugas untuk mengisi kolom penilaian formatif ya. Ada UTS kemarin antum sudah melakukan. Kemudian nanti yang terakhir adalah UAS, tapi di pertengahannya ada kolom namanya formatif. Nah, itu bisa diberi dengan diberi tugas ya. Tugasnya kalau yang sudah kita sepakati yaitu RPP satu lembar ya, bukan RPP yang banyak. Kalau saya sampaikan di grup itu beberapa bentuk RPP ada yang banyak ya, itu memang karena supaya antum memahami, punya wawasan dulu K13 ya, sebelum ada pandemi ya seperti itu RPP-nya tebal. Yang sekarang setelah pandemi mungkin dirasakan tidak efektif pembelajaran di kelas, maka pembelajarannya secara online, maka dibuatkan RPP yang singkat, yang simpel ya, cuma satu lembar. Sudah saya berikan contohnya ya, antum sudah melihat ya. Nah, sekarang tugasnya adalah antum membuat video pembelajaran yang sudah banyak terkirim, yang sudah saya upload, sudah saya sampaikan di grup ya, dan tambahkan RPP satu lembar. Kemudian RPP-nya disertakan ya, disertakan di tugas pembelajaran. Kalau memang sudah terlanjur terpisah, boleh dikirim ke grup ya, diberi nama, kemudian diberi apa ya, di cover boleh, diberi cover boleh, kemudian disebutkan asal muasalnya ya, dari silabus apa. Ya kalau silabus itu kan kemarin banyak, ada silabus bahasa Arab, ada silabus akidah, akhlak, ya tarik, atau mungkin PAI. Nah, itu silabusnya sertakan, kemudian RPP-nya untuk mengambil KD berapa, gitu aja ya, sederhana gitu ya. Di pembelajaran di sekolah memang seperti itu. Ada namanya perangkat, perangkat pembelajaran, ya nanti insya Allah di UAS itu akan saya tanyakan ya, apa saja yang dimaksud dengan perangkat pembelajaran ya. Ya tadi itu ya berupa silabus, silabus itu sudah disediakan oleh pemerintah, kemudian kita rinci ya, kita breakdown itu menjadi RPP, ya, RPP. Nah nanti termasuk juga bagian dari perangkat pembelajaran. Ya, tapi tidak hanya itu ya, ada nanti namanya program tahunan, ada program semester, ya prota ya, program tahunan itu berisi sama seperti perencanaan ya. Jadi misalkan untuk semester satu yang disampaikan materinya ini gitu gitu ya. Jadi tidak detail, hanya menyampaikan globalnya saja. Ya untuk semester satu ini yang disampaikan materinya ini, KD-nya ini. Semester 2 materinya ini, KD-nya ini gitu ya. Jadi global. Kemudian itu masuk ke program tahunan. Yang masuk ke program semester yaitu nanti di tiap semester itu dirinci lagi ada beberapa hari efektif, ada yang namanya hari efektif dan ada namanya hari libur ya. Kemarin sudah kita bahas di apa ya di belum ya, belum dibahas ya untuk kalender pendidikan ya. Di kalender pendidikan itu nanti dalam setiap semester itu setiap tahunnya itu tidak sama ya. Setiap tahun kalender kita tidak sama. Jadi Dinas Pendidikan itu sudah menyediakan setiap tahun mengeluarkan namanya kalender kalender pendidikan, Kaldik, disingkat Kaldik. Kalender pendidikan itu ada hari-hari yang pas tanggal besar, hari besar itu diberi warna merah ya, hari besar keagamaan atau mungkin hari libur nasional. Nah, ketika diberi tanggal merah itu maka efektif tidak ada pembelajaran. Dihitung semua ya. Dihitung semua mulai satu semester ya, mulai bulan Januari, satu semester itu awal ya, awalnya bulan Juni sampai bulan Desember. Ya, termuat sekian hari ya. Jadi ada patokan harinya ya. Termuat sekian hari, sekitar 14 minggu ya, sekitar 14 minggu. Ya, kemudian setelah itu juga disebutkan
perencanaan kapan minggu-minggu efektif untuk UTS ya, kapan untuk UAS. Nah, itu perkiraannya sudah terperinci, secara perkiraan sudah terperinci di kalender pendidikan. Nanti coba saya carikan ada enggak di sini ya. Kalau di kayaknya saya enggak nyimpen, tapi di online banyak ya. Di online itu banyak sekali yang semua hari-harinya itu tercover di situ ya. Semua hari-harinya tercover. Jadi kita belajar itu dengan kondisi hari sudah tertentu. Ya, kita yang mau kita sampaikan ke siswa itu dengan berapa waktunya sudah terperinci dan sudah ditentukan. Ya, gitu ya. Nanti juga ada hari-hari yang namanya hari efektif fakultatif. Yang dimaksud efektif fakultatif itu adalah siswa tidak libur, ya, guru tidak libur, tetapi dalam kelas, di dalam sekolah itu tidak berlangsung penyampaian materi pembelajaran, ya, tidak disampaikan materi pembelajaran karena sudah selesai UAS, misalkan gitu ya. Ya, kalau UTS, setelah UTS biasanya kita masih belajar karena UTS itu belum finish, ya, masih pertengahan. Tapi setelah UAS, ya, biasanya sudah disampaikan semua pembelajaran, maka akan muncul nanti di belakang-belakang itu efektif fakultatif. Ya, bisa jadi seorang guru ya dia mengisi rapot ya, tetapi tidak diliburkan siswanya. Ya mungkin nanti ada nilai siswa yang kurang, yang mungkin harus ditambahkan ya dengan diberi tugas. Jadi anaknya diwajibkan hadir ya. Suatu ketika nanti dapat tambahan tugas ya, siap-siap diberi tugas untuk menambal beberapa nilainya mungkin yang tidak memenuhi KKM ya, kriteria ketuntasan minimal. Jadi kalau nggak sesuai KKM nanti ada syaratnya. Kalau dulu waktu zamannya KBK dulu, kalau ada 3 bidang, 3 mata pelajaran yang nilainya kurang dari KKM itu masih bisa naik kelas. Ya, misalkan ada 3 mata pelajaran, misalnya kalau di pelajaran umum ya ada matematika, ada IPA, ada bahasa Inggris. KKM-nya 75. Ya, ada anak yang ketiga mapel tersebut nilainya di bawahnya KKM. Nah, maka masih bisa diizinkan masih naik kelas. Tapi kalau sudah lebih dari 3 maka tidak boleh naik kelas. Itu saya dulu waktu di Surabaya itu format rapotnya secara online sudah disediakan. Jadi langsung terkonek dengan dinas pendidikan. Jadi kalau misalkan ada 3 mapel yang tidak sesuai KKM, maka otomatis di akhir rapot itu akan tertulis tidak naik kelas. Ya, jadi kami guru itu cuma input nilai saja, kemudian nanti yang menghitung adalah ada aplikasi yang sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan Surabaya, kemudian wali kelas itu tidak menginput, wali kelas hanya tugasnya ngeprint. Jadi masing-masing guru itu menulis nilainya ya, nanti otomatis akan terhubung ke wali kelasnya masing-masing, kemudian wali kelas tinggal ngeprint, nggak ngapa-ngapain ya. Kemudian di situ nanti akan tertulis di akhir rapot tadi, apakah dia naik atau tidak. Ya, jadi itu secara otomatis menghitung sendiri. Nah, jadi di Surabaya dulu aturannya seperti itu. Ya, tidak boleh ada siswa yang kurang nilainya di bawah KKM lebih dari 3 mapel. Nanti kalau di tempat antum ya terserah ya, itu disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing ya. Tapi di Surabaya kayaknya kesepakatannya seperti itu. Oke, kemudian itu nanti kemudian kaitannya dengan tadi ya ada kalender pendidikan ya dijelaskan di situ di belakangnya itu yang namanya efektif fakultatif tadi, yaitu untuk kita nanti sebagai pengajar tuh nanti setelah selesai membuat rapot, biasanya nanti ada rapat ya. Setelah kita membuat rapot, sebelum disampaikan ke siswa, sebelum rapot itu sampai ke siswa, belum dibagikan, biasanya ada rapat. Nah, rapat tersebut membahas tadi itu ya. Ada beberapa anak nanti yang ternyata nilainya rendah ya, nilainya kurang dari KKM. Maka nanti beberapa guru mapel ya, misalkan dirapatkan di situ semua guru harus datang ya, harus terlibat. Misalkan
ada siswa tadi ada empat nilai yang nggak sesuai KKM, di bawah KKM. Misalkan matematika, IPA, bahasa Inggris, kemudian satunya bahasa Indonesia, ya, bahasa Indonesia. Nah, maka nanti wali kelas akan menanyakan kepada guru yang mengampu, kepada guru yang mengampu mata pelajaran tersebut, ya, ketika sudah diketahui, ya, beberapa siswa ditulis dulu, ya, beberapa siswa, nama-nama siswa ditulis dulu yang punya kemungkinan dia bisa tidak berhasil, ya, bisa tinggal kelas, itu dituliskan dulu, ya, kemudian disebutkan misalkan si A ada 4 bidang studi yang nggak sesuai KKM. Nah, maka wali kelas meminta kepada guru yang mengampu, ya, dengan apa berbagai metode, ya, dengan minta mungkin kepada guru yang mengampu untuk memberikan tambahan nilai, ya, tapi dengan syarat, ya, dengan tambahan nilai artinya siswanya dipanggil tadi, ya, dipanggil untuk diberikan tugas, ya, atau diberi dilihat mungkin dari sikapnya, ya, sikapnya anak ini ketika di sekolah bagaimana, itu sangat sangat ya, tergantung dari guru masing-masing. Jadi wali kelas itu tugasnya memperjuangkan anak didiknya, ya, anak didiknya. Jadi dia tugasnya itu bagaimana supaya siswanya itu yang menjadi perwaliannya itu berhasil. Nah, itu kami dulu ketika di sekolahmu seperti itu. Nah, jadi wali kelas tidak hanya kita sebagai tenaga administrasi saja, ya, tenaga administrasi untuk sebagai guru yang mengumpulkan, membagi nilai rapot, tidak, ya, tapi mengawal, ya, mengawal perkembangan dari siswanya, ya. Kalau misalkan di kampus ada namanya dosen wali, ya, dosen wali, dosen dosen apa namanya, ya, apa sekarang istilahnya apa istilah sekarang yang dosen wali itu kalau yang sekarang? Dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing, ya, dosen pembimbing, ya. Kalau nanti di skripsi apa namanya? Antum kan skripsi. Dosen pembimbing skripsi, Sat. Oh, ditambahi pembimbing skripsi. Oh, gitu. Ya. Ya. Jadi dosen pembimbing itu tidak hanya mengumpulkan nilai, membagikan nilai kepada mahasiswanya, ya, KHS-nya sekian, kemudian KRS-nya disuruh ngisi yang banyak, KRS-nya biar nanti cepat selesai, ya, kuliahnya. Tidak hanya seperti itu, tapi dosen pembimbing itu melihat, ya, melihat perkembangan mahasiswanya, ya. Oh, anak ini, mahasiswa ini bagus, ya, motivasinya bagus, prestasinya bagus, ya, diberi kondisi yang normal saja, ya, berapa itu. Kemudian kalau misalkan, oh ini kok agak susah nih semester ini, nah, diingatkan mahasiswanya, diingatkan untuk harus hati-hati dengan mata kuliah ini, ya, gitu. Jadi dosen pembimbing itu juga mengajarkan strategi kuliah kepada siswanya, bagaimana supaya nanti dia bisa sukses, berhasil, ya, sama dengan seperti itu kalau di sekolah seperti itu. Jadi wali kelas itu sebagai wakil ke orang tua ketika di sekolah. Nah, gitu, ya. Jadi itulah sekilas tentang perangkat pembelajaran, ya, mulai dari silabus, ya, program tahunan, program semester, kemudian ada RPP, ya. Kemudian di dalam program semester itu nanti muncul, ya, ini bulan UTS, bulan ini bulan UAS, kemudian ada pembagian rapat itu terekam semua. Prediksi, ya, terekam semua prediksi. Dan biasanya itu tidak terlalu selisih dengan realitasnya. Jadi memang kalender pendidikan itu didesain untuk membantu kita, ya, membantu kita untuk membuat perencanaan seperti itu, ya. Jadi mungkin nanti coba bisa cari di internet, ya, perangkat pembelajaran, titik aja nanti antum baca-baca, antum pelajari, ya. Insya Allah nanti di UTS, di UAS nanti insya Allah anak minta itu, anak tanyakan itu, ya. Kemudian kemarin telah kita bahas apa itu? 6 kriteria
apa RPP ya, 6 kriteria RPP. Nah, coba diingat-ingat lagi kemarin tuh, itu kayaknya juga nanti insya Allah Ana tanyakan itu ya. Harus bagaimana? Nah, itu kan sudah saya sampaikan di pembelajaran, tinggal dipelajari kembali ya. Kemudian untuk mahasiswa saya ingin informasinya bagaimana dengan tugasnya, kan belum semua ini. Kalau kita hitung mahasiswa yang mengumpulkan sekitar apa 30-an ya, kalau dilihat dari apa dari YouTube yang sudah anak sampaikan ke antum ya, 30-an ya. Atau ini Tugas video set ya? Tugas ya, video. ya, yang belum silahkan ya, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda, ya silakan. 30-an, ya kan masih banyak yang belum. Kan ini siswa kita kan sekitar 50 ya, mahasiswa ini ya. Berapa? Tiga berapa? Sebentar, sebentar. 64 nih, Ustaz. 64, nah makanya itu berarti kan masih ada lebih dari separuh yang belum ini mengerjakan. Ya, oh iya, masih masih. Tolong yang belum tuh apa kendalanya? Ya, kalau ada bisa berkumpul dengan temannya, nah, berkumpul, bergabung, bisa dibantu. Ya, jadi Fun, Ustaz. misalkan ada kesulitan nanti bisa dianu. Kemudian apa adanya ya, alamiah saja, tidak usah dipaksakan. Kalau memang kita belum pernah nyampaikan ke siswa ya, itu biasanya memang agak susah, agak kaku, dikit-dikit. Kalau teman-teman yang sudah biasa ngajar di TPA ya, TPG, nah itu biasanya sudah biasa ya, udah rada enak itu, lancar ketika nanti menyampaikan, insya Allah. Jadi nggak apa-apa, yang mungkin masih terbata-bata, nggak masalah ya. Jangan sampai tidak mengerjakan, karena ini penting, karena awal ini penting. Jadi seperti kita mengayuh sepeda ya. Kalau masih awal-awal tuh berat banget ya. Kalau udah sepeda udah jalan, ya ringan. Seperti ini kalau antum sudah ngomong satu kali ya, nanti berikutnya akan menjadi lebih ringan. Ya. Disampaikan di kelas jadi enak. Kemarin sudah saya kirimkan kalau tidak salah itu, sebentar ya, saya cari ya. Ada ini penilaiannya ya, penilaiannya untuk stay ya, sebentar ya. Itu saya sebenarnya ketika offline dulu saya bagikan ke antum itu ya. Kalau waktu offline itu biasanya saya bagikan, kemudian ini nanti saya yang menilai ya, menilai sebentar 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 ada ini ada sebentar micro teaching. Ini sebentar. Sebentar. Ini sebentar. Word di Word kalau nggak salah tuh. Judulnya apa ya? Penilaian kemampuan, nggak salah tuh judulnya. Penilaian kemampuan. Sebentar ya, saya punya enggak di penilaian kemampuan. Sebentar, saya carikan ya di Word mungkin masih nyimpen. Di Word. Di Word. Bukan Word, di mana? Iya, iya di Word, betul-betul di Word. Tapi kok udah lama banget ya? Tanggal berapa itu kemarin tuh? Tanggalnya 23 Mei. Oh, banyak. Lama. Di Word. Penilaian kemampuan, resensi. Bentar ya, tak cari, mungkin masih ada. Oke, tugas sendiri, dokumen, tugas, iya ada. Ada ternyata, alhamdulillah. Kalau gitu coba Anas share ya, Anas share screen. Nah, ternyata ada. Share screen. Bentar.
kamera Anda matikan ya, punya Anda. Nah ini, insya Allah ini sudah saya, sudah muncul di HP atau laptop antum? Sudah? Ya, Ustaz. Ini ya. Ini sisi ketika kita dulu, Anda dulu offline, ini saya print ya, saya print kemudian anak-anak maju ya, teman antum ke depan, ini kemudian tinggal centang-centang saja ini ya, tinggal ada kolomnya ada centang-centang ini atau dilingkari. Nah, gini ya. Jadi mungkin ini nanti yang menjadi acuan ketika antum nanti PPL ya, praktek lapangan ya. Jadi ingat-ingat dengan ini ya. Jadi ada beberapa poin ya, sama dengan sekarang ketika antum praktekkan tuh apa poinnya seperti ini. Jadi ada apa? Si awal itu adalah apa ini? Aspek yang diamati ya, aspek yang diamati yaitu pra pembelajaran ya, sebelum mengajar kan, pra pembelajaran sebelum antum masuk kelas ya, sebelum pembelajaran ya, itu adalah kesiapan ruang ya. Ini yang petugasnya nanti ya, petugasnya melihat ya alat pembelajaran dan media kemudian memeriksa kesiapan siswa. Ya. Jadi setelah itu antum masuk ya, siswa sudah datang, antum masuk. Nah, ini apa yang namanya ini? Ya, masuk di sini. Ya, memeriksa apa siswanya. Ya, ini masuk di awal ya, masuk di pembukaan pembelajaran. Kemudian ini masuk ini membuka pembelajaran ya, melakukan apa itu? Kegiatan apersepsi. Kemudian menyampaikan kompetensi yang akan disampaikan ya, akan dicapai. Ini kayaknya ini lebih singkat, tidak sedetail yang kita pelajari. Yang kita pelajari kan mulai dari awal ini, ya kan? Melihat kesiapan siswa, ya, apakah ruangannya sudah bersih, ya, ada meja mungkin yang masih belum tertata rapi. Nah itu kita sudah harus memberikan teguran, ya. Diminta anak-anak, ayo anak dirapikan mejanya, itu ada kotoran di samping diambil gitu ya. Nah, gitu ini nih masuk di sini ya. Kemudian kita memeriksa kalau antum di sekolah sekarang nggak ada kapur ya, pakai spidol, dicek spidolnya apakah sudah diisi semua atau ada yang kering ya, jadi harus dipersiapkan ya, jangan sampai nanti ketika di tengah pembelajaran mau nulis ya spidolnya ternyata nggak ada ya. Kemudian ini memeriksa kesiapan siswa ya, kemudian begitu kegiatan apersepsi. Nah, masih ingat ya apa apersepsi itu? Menanyakan kembali. Ya. Mungkin antum sudah masuk ke pembelajaran yang kedua atau ketiga, kita tanyakan kembali. Kemarin sudah sampai mana anak-anak gitu ya. Atau bisa jadi kita boleh menanyakan apapun yang berkaitan dengan pembelajaran pada saat itu. Misalkan sekarang kita mau mengajar tentang apa? Isim ya, isim. Nah, saya tanyakan aja kepada siapa yang sudah paham isim. Kemudian suruh mereka memberikan contohnya isim gitu ya. Nah, kemudian dari situ kita tahu oh anak-anak ini ternyata sudah bisa ya. Oh dia sudah mengerti, ada ini yang paham. Ada ciri-ciri isim sudah paham ya. Ada makrifat dan nakirah sudah paham ya. Sudah terus antum jadi ketika mengajar antum sudah punya modal mulai dari mana kita belajar. Jadi tidak mulai dari dasar ya, tapi sudah sesuai dengan tingkat pemahaman yang sudah dipahami oleh siswanya. Kemudian ini selalu yang saya tekankan ini, sampaikanlah apa yang akan kita pelajari pada saat itu. Nah ini yang nanti bunyinya adalah seperti KD ya. KD. Kalau kita kemarin belajar RPP yang satu lembar itu disebutkan KD 3.2, KD 4.2 gitu ya. Ada yang masih ingat KD 3 itu tentang apa, Pak Siswa? KD 3 tentang apa? Aspek apa yang dikembangkan dari siswanya? Ada yang paham? KD 3 tentang apa? Kognitif, Ustaz. Kognitif betul ya, tentang kecerdasannya ya. Skillnya kecerdasan. Skill dari keterampilan berpikirnya.
Kalau KD4 berangkatnya dari KI4 apa? Tentang KI4 kemudian implementasinya ke KD4 ya. Banyak itu 41, 42 dan seterusnya. Berapa? Supaya yang paham, KD4 tentang apa? Mengembangkan aspek siswa dari sisi apanya? Ya, kemampuan dari sisi apanya? Sosial Ustaz. Sosial, belum tepat. Kalau sosial itu malah di KD2. kedua. KD2. KD1 tentang apa kalau KD1? Aspek religi. Religi, tapi antum tidak diharuskan untuk mengembangkan ya. Tapi kalau di pembelajaran PAI ada itu ya. Kalau antum jadi guru PAI, maka KD1, KD2 itu muncul lengkap. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau selain guru PAI, maka KD1, 2-nya disimpan. Dianggap antum tidak dibebani ya, antum tidak diamanahi untuk mengembangkan itu ya. Jadi 1, 2 itu disimpan untuk yang selain PAI. Atau guru PKN ya, guru PKN itu juga KI1, KI2, KD1, KD2 itu juga muncul. Ya, jadi barangkali itu antum nanti di sekolah megang PAI ya, maka akan muncul itu. Nah, karena emang antum dibebani amanah untuk ini ya, akhlaknya bagaimana ya kan, aspek sosial tadi yang antum sampaikan tadi. Apa yuk KI4, KD4 apa tadi? Keterampilan Ustaz. Iya, keterampilan apa? Namanya apa kalau bahasa kita? Keterampilan ya ada 2 ya. Ada namanya apa? Kalau di bahasa kita psikomotorik. Psikomotoriknya. Jadi keterampilan menggunakan fisiknya. Ya, termasuk ketika kita minta siswa kita untuk maju ke depan untuk memperagakan hiwar ya, silakan ambil pasangan, silakan diperagakan. Nah, itu dia aspek psikomotoriknya yang diasah ya. Berbicaranya harus fasih. Kemudian dia membawakannya ya dengan improvisasi ya, dengan improvisasi ketika berkomunikasi dengan temannya, ketika mempraktekkan mendemokan di depan kelas itu, dia mau seolah-olah dia memang dalam situasi sebagaimana teks atau naskah yang sedang dia bawakan ya, ketika di sekolah, ketika membawakan memperagakan ketika ada hiwar ketika 2 siswa sedang bertemu di sekolah ya, 1 siswa baru, 1 siswa lama saling berkomunikasi ya, mereka bisa mengimprovisasikan, tidak hanya hafal dengan yang dia sampaikan, tidak hanya hafal dengan hiwarnya, tapi timingnya pas ketika dia membawakannya, waktunya pas, itu psikomotorik ya. Itu juga. Bukan Ustaz. Apa? Untuk RRP sendiri apa wajib mencantumkan KD Ustaz? Selalu. Selalu RPP selalu mencantumkan KD karena memang dia breakdown rincian dari KD. Rincian dari silabus itu terdiri beberapa KD, maka KD tadi dijabarkan di RPP. Wajib itu. Soalnya untuk merujuk ke contoh yang Ustadz berikan itu tidak ada KD yang untuk 1 halaman Ustaz. Ada. KD-nya cuma ditulis saja kode KD 1, 2, 3 titik berapa gitu. Maksudnya antum menyampaikan mencantumkan bunyi KD, narasinya gitu ya. Enggak, tulisannya KD SME 3.1 itu. Ada toh. Coba antum. Ada di atas Ustaz, di atas ada kanan, atas kanan ada. Kanan atas. Enggak, kan ada dua. Kan yang contohnya itu ada 2 Ustaz yang Ustaz berikan. Nah, yang satunya Ustaz harus ada. Bahkan yang selalu ya, yang K13 itu sekaligus dengan narasinya ya, dengan kalimatnya. Tapi yang untuk yang RPP 1 lembar itu enggak pakai kalimat, enggak ada. Cuman diberikan identitasnya saja, 3.2, 3.3 gitu aja. Ada. Kalau tidak ada berarti saya yang salah. Ya. Berarti RPP itu RPP itu tidak benar.
Tapi saya selalu cek kok, saya ngecek itu selalu ada kok KD-nya itu. Jadi setelah KD kemudian tujuan pembelajaran, kan gitu biasanya. Materi, kemudian tujuan pembelajaran. Kalau tidak ada berarti harus diperbaiki ya. Saya yang salah berarti kalau tidak ada. Tapi saya sudah ngecek, saya setiap ada tugas-tugas RP yang sampai di saya ya, selalu saya cek, insya Allah selalu ada. Bentar saya tak kirim ulang Ustaz ke grup Oke, Ustaz. oke. Ustaz, Iya. afwan Ustaz, Hmm? min fadlikum ya Ustaz. Selagi kita berbicara tentang tugas staf pekan lalu Ustaz, Ana kan nggak hadir Ustaz pekan lalu Ustaz. Apa bisa diterangkan sedikit Ustaz tugasnya Ustaz? Yang membuat RPP ini Ustaz. Iya, iya, iya. RP 1 halaman ini ya. Sebentar, ini sudah dikirim RP 1 halaman sama Udah, Ustaz. Firdaus Udah. ini. Siapa? Firdaus yang ngirim. Siapa yang ngirim? Mahdi Ustaz. Mahdi. Ah, dia Ustaz. Oh, Mahdi ya, sebentar. Sebentar, ya, ya, ya. Iya. Saya buka di grup ya. Saya buka di grup ini sebentar. Tapi bisa tidak tampilkan di sini ya, sebentar. Oh iya, benar-benar. Ini yang saya lihat di grup ini. Ya benar. Tidak mencantumkan. Ini salah nih ya. Ini salah ini. Salahnya kalau sebentar saya bisa tampilkan enggak ini ya. Sebentar ya. Caranya gimana ini? Menampilkan cara gimana? Sebentar. Antum bisa bantu ini ya. Nyarinya gimana nih? Karena soalnya tidak mahir. Nah, coba dibantu ini gimana nih? Cara mencarinya bagaimana? All file apa? Apa ini? Apa ini cara mencarinya? Oh, di sini ada ya, di sini ada nih. RPP mungkin ada di sini. Ada ini, ada. Mudah-mudahan ada. Judulnya tadi apa ya judulnya? Ana bisa share screen Ustaz. Sudah ketemu filenya. Iya, ya tapi kan Anda mau menampilkan di sini yang susah. RPP 1 halaman ya, namanya RPP 1 halaman ya. Sudah kalau antum saya screen. Oh gitu ya. Nah, Ustaz, Ana share screen. Saya berarti gimana? Saya masih izin dulu ya. Gimana? Ngasih izin dulu. Bentar. Gimana? Saya izin atau antum gimana? Mungkin punya Ustaz share screen-nya bisa dimatikan dulu. Ustaz. Matikan? Coba. Oke. Ya sudah saya matikan. Silakan. Mungkin ada peraturan pengaturannya Ustaz. Perizinan itu. Di mana itu? Di mana itu? Di mana ya? Fine. Sebentar. Saya tidak apal gini nih sebentar. Pause recording, live on YouTube application. Apa aplikasi itu apa ini aplikasinya? Bukan aplikasi ya. Apa ini share screen-nya mungkin ada pengaturannya mungkin. Share screen ini one participant can share screen at a time ini ya. Coba saya sudah klik ini. One participant can screen at a time ini coba sudah. Belum bisa. Belum. Gimana ya? Whiteboard, iPhone, Advance, basic apa ini sebenarnya? Caranya gimana ini? Aduh, ini zoomnya mati ya? Enggak ya? Enggak mati ya? Enggak mati. Enggak mati ya? Mana ini? Enggak ngerti saya. Siapa ini? Di sini ada partisipan, manage sebentar. Ada di sini file approve partisipan. Apa ini? Share screen itu di sini ada advanced sharing option. Ini paling advanced sharing option ini paling. Who can start sharing when someone else is sharing. Siapa pun dapat sharing ketika iya boleh. All partisipan. Oke. One aja ya. Who can share all partisipan. Sudah.
all types, how many participants can, Sudah, Ustaz. sudah? Iya. Muncul ya? Sudah. Nah, mana sekarang penyantum? Nah, Ustaz. Udah muncul, Ustaz? Ya, sudah muncul ini. Sebentar, teman-teman sudah muncul ya? Tidak usah. Ya betul, sudah. Muncul, benar-benar. Nah, ini salahnya di sini. Ya, salahnya di sini. Harusnya ini apa nih? SMP itu berapa menit? 1 JP. 40. 40. Ini salahnya di sini ya. Ini benar ini jazakallah khair ya disampaikan ya. Ini keliru. Ini mungkin anak kurang ngecek ini ya. Tapi kayaknya udah Anda sampaikan ketika di grup itu saya sampaikan ini jam 1 JP-nya keliru ya. Kalau SD 35, SMP 40, SMA 45 ini keliru. Ini materinya ada. Ya, harusnya di sini di sebelum materi ini ada ya KD-nya disebutkan. Ya ini keliru nih, betul. Ini keliru. Benar ya, jazakallahu khair. Ini clear nih siapa? Tadi Mahdi ya, Mahdi ya. Namzat Mahdi. Betul. Jadi kritik ya buat yang lain ya, buat saya terutama ini harus mencantumkan KD ya, KD 3 dan KD 4 ya. Harus ini salah ini. Di bawahnya coba saya lihat di bawahnya juga nggak ada KD-nya. Coba yang nge-share-sharekin tadi yang nge-share tadi. Coba ke bawah. Oh iya, enggak ada. Salah ya. Ini tetap harusnya disampaikan di atas. Ya, di atas itu harus disampaikan. Ya, kegiatan inti, critical thinking, collaboration. Ya, ini enggak ada nih. Tapi yang terakhir itu sudah saya, waktu kita belajar yang terakhir tuh sudah saya sampaikan ya. Ada KD 3, KD berapa itu sudah sampaikan yang terakhir yang kita bahas itu kan. Gitu ya, yang lainnya ya, untuk diperhatikan ya. Apa Ustaz? Soal Ustaz. Ya, silakan. Untuk jam pelajaran ini kan dituliskan di sini 45 menit Ustaz. Iya, Kalau seharusnya kan 35 menit. Kalau SD untuk 3 SD. Nah, SD 35. SMP ini Ustaz ya. Ini SMP. SMP 40 menit. 40 menit. Nah, Betul. 40 menit itu apa sudah termasuk pendahuluan dan penutup Ustaz? Gini ya. Pada kenyataannya ketika kita mengajar tuh jarang 1 JP itu jarang. Pada kenyataannya ketika kita mengajar itu minimal 2 JP. Karena kalau 1 JP kita baru pembukaan, belum terus mau menjelaskan, belum sampai pada penjelasan yang kita tuju udah penutupan ya. Jadi jarang sekali ada pembelajaran yang 1 JP ya. Ada di sekolah namanya BK ya, bimbingan konseling, itu setiap kelas 1 minggu dia 1 JP. Ya, bimbingan konseling kan dia hanya sharing aja kan, dia menyampaikan materi-materi tentang kepribadian ya, tentang cita-cita ya, pembekalan mental itu aja kan kepada siswanya. Itu 1 JP. Tapi yang lainnya nggak ada. Semuanya minimal 2 JP. Ya, jadi kalau antum menanyakan pembukaan, penutup, ya biasa dipotong aja. Kalau 2 JP berarti 80 menit. Ya, 2 JP 80 menit. Kalau misalkan 10 menit untuk pembukaan, ya, atau 5 menit untuk pembukaan, 5 menit untuk penutup. Jadi ada 10, berarti 80 dikurangi 10, berarti 7 menit. 70 menit kita bisa mengajar. Nah, itu cukup. Ya, mengajar, penjelasan, ya, kemudian tadriban, ya, latihan-latihan itu, insya Allah cukup itu. Kalau 1 jam tidak selesai, tidak bisa. Belum ada itu. Yang memang di sekolah-sekolah itu 1 jam itu hanya pelajaran BK, bimbingan konseling. Itu pembelajaran di kelas, ya. Kalau pembelajaran di luar kelas beda lagi. Kalau pembelajaran di luar kelas seperti olahraga gitu ya, maka 1 jam pelajarannya lebih dari ini ya. 2 kali lipat ya. 1 JP-nya bisa jadi untuk SMP 80 menit. 1 JP-nya. Jadi anak-anak itu di lapangan itu kan guru olahraga ya, kelasnya kan di lapangan. Guru olahraga kelasnya bukan di ruang ya. Jadi di lapangan itu adalah kelas bagi guru olahraga. Maka dia dikalikan 2. Atau praktek, atau pembelajaran praktek. Kalau di sekolah di SMA itu saya dulu praktek fisika, praktek biologi, maka dia 1 JP-nya lebih panjang. Gitu ya. Jadi beda dengan pembelajaran waktu
teori ya, di kelas teori itu enggak. Ya, ini yang di sini yang kita jadikan patokan ini yang teori aja, ya, yang teori. Karena kita belajarnya kalau kalau bahasa Arab ya selalu di kelas, ya. Pelajaran kita selalu di kelas. Ya. Antum bukan guru olahraga, ya, bukan guru olahraga atau guru khusus untuk praktek bukan. Tapi ketika di kelas kita mengadakan praktek, ya tetap namanya kelas, ya. Kita meminta anak-anak untuk maju hiwar, ya, mendemonstrasikan, ya tetap itu jamnya, ya tidak bertambah. Tidak, karena di termasuk di pembelajaran kelas, ya, bukan di lapangan. Ya gitu ya. Ya silakan. Yang mau bertanya kembali, mau bertanya lagi silakan. Ya, mumpung masih ada banyak waktu, ya, kesempatan. Afan, Ustaz, mau bertanya, Ustaz. Iya, silakan. Untuk ini kan kita dalam merancang RPP ini kan butuh silabus. Nah, silabusnya ini kita peroleh dari kurikulum atau gimana, Ustaz? Iya, di internet banyak. Atau mencari SMP, SMA ada. Kemarin beberapa teman tanya, apakah harus SMP? Enggak, sembarang, ya, SD boleh. Kan yang penting antum mencantumkan silabusnya, kemudian dari situ kita mengambil, ya, KD 3.7, ya, KD 4.7 diambil di situ untuk materi pembelajarannya, kemudian dibuatkan RPP-nya, gitu aja. Berarti kita ngikutin dari silabus itu berarti, Ustaz, ya, isi. Sebenarnya kalau di perangkat pembelajaran itu silabusnya diletakkan di depan, ya. Setelah judul, ya, RPP gitu, ya, RPP bahasa Arab. Kemudian halaman pertama itu langsung silabusnya, ya. Setelah judul, halaman pertama RPP itu silabusnya. Habis silabus, kemudian prota, program tahunan, kemudian prosem, program semester, kemudian RPP. Nah, kemudian RPP setelah itu di lembar paling terakhir yaitu form penilaian, format penilaian. Itu karena kita sebagai seorang guru juga harus punya keterampilan menilai. Kemarin sudah kita bahas kan keterampilan menilai, ya, cara membuat soal, kemudian bagaimana kita menentukan standar KKM gitu. Kemarin kan sudah saya itu tolong KKM dipelajari, ya. Insya Allah saya munculkan tuh KKM di UAS. Masih tidak cara membuat nilai, menentukan nilai di KKM? Masih kita Banda? Ada berapa aspek? Ada berapa aspek? Ada berapa aspek? Ada berapa sudut pandang KKM? Masih ingat? Ayo, siapa yang ingat? Ayo. Halo. Lupa semua kayaknya, Ustaz. Iya, Afan ya, antum banyak harus dihafalkan. Jadi ya ini cepat lupa, ya. Enggak apa-apa. Ada 3. 3. 1. Pelajaran itu dilihat dari apanya? Dari sulit dan dari mudahnya. Sulit dan mudah. Itu namanya apa itu? Dari sulit dan dari mudahnya. Kompleksitas, ya. Kerumitan. Nah, kalau dia itu semakin rumit, maka kita menuntut nilainya tinggi apa rendah? Rendah. Kasihan dia kalau pelajaran sulit kita tuntut dia tinggi, nanti nggak lulus semua satu kelas itu. Rendah. Yang satu kompleksitas. Kedua, sudah 2. Apa 2? Kelasnya bagaimana? Adakah buku perpustakaan yang mendukung? Pengajarnya bagaimana, ya kan? Itu namanya apa itu? Nah, yang ngajar bahasa Arab kok guru matematika. Nah, itu berarti tidak boleh kita menuntut nilai yang tinggi. Nah, nggak cocok kok. Gitu kan? Ini buku bahasa Arabnya di perpusnya nggak banyak, cuma sedikit. Anaknya 10, anaknya 30, bukunya cuma 10. Nah, jangan dituntut, kasihan kan. Itu apa namanya? Terus kelasnya enak, nyaman, ber-AC. Ya, ada papan tulis, kemudian di dalam kelasnya ada banyak peraga. Sama kelasnya panas, sumuk, ya, sempit lagi. Ayo, apa itu namanya itu? Apa namanya itu? Daya dukung, ya.
daya dukung yang mendukung siswa tadi bisa belajar dengan nyaman, ya kan? Adanya guru yang kompeten, ya, guru yang sesuai dengan bidang studinya, alatnya apa, bukunya lengkap, di perpusnya lengkap, gitu kan? Ya, kelasnya enak, nyaman, tidak sempit. Ketika menulis tuh nggak desak-desakan dengan temennya, ya kan? Nah, itu tuh masuk ke daya dukung. Yang terakhir apa? Yang terakhir. Baru dua aspek. Yang terakhir. Ini nih Keadaan peserta didik. apa? Keadaan peserta didik. Keadaan peserta didik. Keadaan apanya? Keadaan apanya? Dalam memahami materi. Hampir ya. Bukan itu, hampir. Sekarang begini. Kalau antum itu dikasih bahan yang bagus, nanti jadinya barangnya bagus apa jelek? Antum dikasih bahan yang bagus, nanti kalau jadi barangnya bagus apa jelek? Bagus. Harus bagus. Bahannya bagus kok. Antum beri bahan yang jelek, bahannya jelek, barangnya harusnya kalau jadi bagus apa jelek? Yang untuk jadi bagus susah, ya kan? Dasarnya jelek. Nah, itu tuh seperti itu. Jadi tergantung dari bahan bakunya. Maka dalam pembelajaran, dalam penerimaan siswa namanya intake atau input. Siswa kita itu dari mana, berasal dari mana? Kita misalkan antum di SMP ya, SMP misalkan SMP Islam gitu misalkan. SMP Islam. Dilihat siswanya kalau dari SD umum, kemudian ada siswanya juga yang berasal dari pondok atau mungkin SD Islam. Nah, maka ketika kita sedang mengajar bahasa Arab, maka beda kondisinya. Ya, kalau dari SD umum tidak tahu apa-apa ya, kita harus mulai dari awal mengajarkannya. Sedangkan kalau yang sudah ada modal ya dari pondok atau dari SD Islam, dia udah paham ya. Mufradat ada beberapa dia hafal ya. Jadi ketika mengajar bahasa Arab tidak terlalu berat. Nah, itu namanya apa itu? Apa tadi? Ya betul siswa, ya betul. Tapi apa namanya itu? Intake ya atau input. Jadi intake tulisannya take, intake atau input. Jadi dilihat dari modalnya, bahannya. Makanya kalau sekolah-sekolah SMP negeri ya, kemudian nilainya bagus-bagus, ya karena mereka memang yang masuk adalah saringan ya, anak-anak SD yang bagus nilainya, sudah punya motivasi belajar yang tinggi, ya, kemudian di situ dia dikumpulkan ya, akan muncul apa itu persaingan dengan teman-temannya ketika di kelas ya, banyak kompetisi, sering belajar, maka nilainya bagus. Sementara kalau anak-anak yang dulunya nggak bisa dites, gagal ya, nggak bisa masuk negeri misalkan, atau mungkin memang kemampuannya rendah ya, nggak bisa diterima negeri, maka dia ketika di sekolah ya keterbatasan ya, terbatas kemampuannya. Gurunya bagus pun, gurunya pandai, tapi dianya yang terbatas ya. Nah, makanya real ya, sekolah yang real itu ketika ngajar di swasta ya. Ketika siswanya macam-macam ya, komplek macam-macam, ada yang pandai, ada yang malas ya, ada orang tuanya ngerti, ada orang tua yang pokoknya anak-anaknya berangkat sekolah, enggak tahu di sekolah diapakan, ya itu macam-macam ya. Nah, yang di negeri itu berarti intake-nya bagus. Maka ketika intake-nya bagus, tuntutan nilainya tinggi. Jadi anaknya itu memang modalnya anaknya sudah memiliki kemandirian belajar, motivasi belajar yang bagus. Sedangkan yang di swasta maka nilai intake-nya rendah ya, karena memang dia berangkatnya ya dari modalnya memang tidak begitu bagus. Ya, tapi kita sebagai pengajar nanti insya Allah apapun yang terjadi itu adalah anak-anak kita ya, harus kita kondisi kita apa namanya itu kita perlakukan ya, bagaimanapun keadaannya kita perlakukan supaya anak tadi itu muncul kompetensinya ya, mungkin dari sisi kognitif kecerdasannya mungkin terbatas. Nah, kita cari kelebihan-kelebihannya dari sisi yang lain
mungkin dari psikomotoriknya atau mungkin dari apanya gitu ya. Jadi sebagai bekal ya untuk mengcover ya, menutupi kekurangannya. Ya gitu ya. Coba diulang. Satu tadi apa? Satu tadi apa? Intek. Kompleksitas, Satu, kompleksitas. Dua, daya dukung, daya dukung. Ketiga, Intake. intake. Nah, Intake. itu nanti saya tanyakan, saya minta antum menjelaskan ya, mendeskripsikan kan bagaimana menilai pada aspek pada aspek kompleksitas ya, bagaimana antum menilai pada aspek daya dukung. Jadi ketika kita nanti mungkin antum tidak hanya sebagai pengajar ya, ketika nanti diamanai sebagai apa pengurus sekolah ya, yayasan atau kepala sekolah, punya punya kemampuan manajerial ya untuk melihat kondisi siswa kita ya, untuk menjadikan mereka maksimum maksimum perkembangannya ya, maksimum prestasinya ya, prestasinya bagus gitu ya. Ya gitu ya. Jadi itu masuk ke penilaian jadi ya, mahasiswa ya. Jadi itu kita harus mampu ya, sebagai seorang pengajar itu keterampilan kita yang terakhir, yang paling susah sebenarnya ya, menilai. Ya, silakan yang mau bertanya lagi ya, itu masuk ke perangkat pembelajaran. Apakah ada yang lain? Ada ya. Jurnal. Ada yang pernah dengar jurnal? Jurnal. Jadi di kelas itu ada jurnalnya. Ya, jadi itu masuk bagian dari perangkat pembelajaran. Jurnal ya. Kemudian ada buku absensi ya. Siswanya mana yang sering datang ada lebih awal, mana yang jarang masuk gitu karena apa sakit atau rumahnya jauh. Nah, itu ada buku absensi, itu bagian dari perangkat pembelajaran. Nanti dicari ya di internet ya, macam-macamnya. Itu insya Allah juga saya tanyakan. Ya silakan yang mau bertanya lain, yang lain lagi. Silakan. Ustaz. Pertanyaan Ana tadi belum dijawab, Ustaz. Tentang apa itu? Penugasan yang pekan lalu, Ustaz. Yang 2 pekan yang lalu. Apa ya? Apa? Yang RPP itu, Ustaz. Suruh bikin RPP satu Iya, satu lembar halaman. aja, buat satu lembar aja. Lembar aja. Ya, yang bukan yang banyak, bukan yang K13, bukan. Ya, satu lembar aja. Ini tadi yang sudah di-share tadi sama teman tadi itu ya, diperbaiki. Tadi ada kekeliruan di alokasi waktu dan kekeliruan di tidak mencantumkan apa itu KD-nya ya, KD3 dan Terus KD4. materi dan KD-nya itu tadi diambil dari silabus ya, Ustaz? Silabusnya saya sudah kasih contoh kemarin ada 2. Silabusnya. Ya, silabus itu Berarti sederhana. kita tinggal memasukkan aja, Ustaz. Ya, tinggal copy paste nama KD-nya, copy paste apa pembelajarannya, kan nanti di situ ada materinya diganti. Materinya apa diganti pasti ya. Jadi memang yang goal-nya atau poinnya itu adalah format ya. Jadi kalau saya sebenarnya kalau di offline itu mengajar RPP itu yang saya pentingkan itu formatnya ya. Kalau formatnya antum paham cara buat formatnya, sudah selesai ya. Tinggal kita mencocokkan saja kan. Karena langkah-langkah pembelajaran insya Allah tidak terlalu berbeda ya, hampir Untuk sama ya. Ustaz. Dan untuk pengumpulan tugas ini terakhir kapan, Ustaz? Ini habis gini UAS segera Ustaz ya. ya, sebelum UAS karena khawatir bebannya numpuk, saya harus nilai. Nilai kalau pas bareng-bareng gitu ini khawatirnya lemut. Internetnya nggak lemut, yang lemut ininya orangnya capek. Iya. Masya Allah, Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa jazakallahu khair. Ya, ya jazakallahu. Ya, silakan yang lain. Ya, RPP-nya 1 lembar. Kemarin yang sudah praktek itu sudah membuat itu apa video, carilah. Cari RPP yang sesuai dengan yang antum sampaikan. Kalau nggak ada ya tak apa-apa, sembarang. Yang penting antum sebutkan dari silabus apa ya, dicantumkan silabusnya sudah ya. Itu yang penting. Jadi nanti biar saya bisa paham, oh ini apa ada relevansinya ya, nyambung. Nah,
Sebenarnya kalau di offline itu mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian sampai pada penilaian ya, itu saya lihat harus cocok. Ya, tujuan pembelajaran apa? Ya, misalkan tentang ta'aruf ya. Ya, penilaiannya apa ya? Anak dinilai dari sisi kognitif dan psikomotoriknya. Ya, kognitifnya apa ya? Nanti ada soal ya. Soalnya nanti bunyinya tentang apa? Itu saya cocokkan biasanya, harus cocok. Nah, itu supaya kita belajar untuk benar ketika membuat RPP. Ya, formatnya benar. Karena yang penting itu goalnya di situ. Ketika sudah tahu, oh gini caranya, nah sudah paham, kunci-kuncinya sudah paham, enak sudah. Mau membuat RPP pelajaran apapun sama aja, tidak ada bedanya. Ya karena nanti kalau di sekolah nanti diminta ya, diminta buat RPP, walaupun mungkin sudah ada disediakan oleh sekolah ya, ada, tinggal kita copy paste dengan diganti dengan nama kita ya ada, tapi tetap kalau kita sudah paham seluk-beluknya formatnya lebih enak, lebih cepat, lebih nyaman. Bisa memperbaiki mungkin ya, oh, ini kurang tepat, nah malah bisa menyempurnakan. Karena RPP itu nanti oleh dinas, kalau saya pernah dicek ya, waktu sekolah umum itu dicek, mana RPP tahun 2016, nah, kita sampaikan ya. Kemudian RPP tahun 2017 dicek, kok sama, misalkan ya, pembelajarannya sama, misalkan tentang indera, panca indera, KD-nya sama. Loh kok sama? Itu dia tanyakan, apakah tidak ada koreksi ya terhadap RPP yang sebelumnya. Jadi dia meminta ada koreksi, artinya ada pengembangan ya, RPP itu berkembang. Oh kemarin mungkin tidak disampaikan materi ini, yang baru nih ditambahi, sampai gitu. Itu seperti itu dulu waktu dinas seperti itu. Jadi RPP itu kadang-kadang itu tidak harus selalu sama. Malah aman kalau nggak sama. Malah kalau beda-beda malah aman. Gitu ya. Silakan yang mau bertanya lagi. Ya, siapa yang bertanya lagi silakan. Berarti nanti silabusnya di-share sekalian gitu bagaimana? Silabus ya di fotokopi di awal tuh silabus dulu. Nah, silabus dulu kemudian di yang berikutnya RPP-nya gitu ya. Yang sudah terlanjur kirim ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi belum banyak kok yang buat RPP belum banyak. Nggak sampai 5 orang nggak sampai. Jadi yang lainnya yang belum buat itu cari silabusnya ya. Banyak di internet banyak. Kalau nanti antum kesulitan nanti anu ke saya, tanya saya. Insya Allah saya kirim, saya carikan nanti saya kirim ke grup. Tapi kalau bisa teman-teman saling ini ya bantu. Kalau ini dapat kirim aja ke grup ya teman yang lainnya cepat dapat. Ya. Ranahnya kan banyak ranahnya itu tidak hanya bahasa Arab saja, bisa fikih, bisa apa? Bisa tarik, bisa hadis ya, macam-macam terserah. Jadi apa? Kelasnya juga rentangnya bebas ya, mulai SD sampai SMA. Banyak sekali itu, banyak banget. Ustaz, Ya, izin memperjelas tentang tugasnya tadi. ya, Berarti silabusnya itu kita hanya untuk referensi ya, Ustaz? iya betul, betul. Tidak disertakan saat mengumpulkan tugasnya. Oh, dikumpulkan, di print aja, di print dikumpulkan di halaman pertama. Kok di print sih? Nggak usah di print, dong kita kirimnya lewat anu kok WA ya. Jadi ditampilkan aja, ditampilkan silabusnya. Silabus kemudian bawahnya RPP gitu. RPP 1 lembar. Nah, Kemudian jangan lupa mencari di internet, ya kelengkapan yang lain itu tidak hanya itu. Kalau antum apa mengajar sudah punya gambaran, gitu ya. Ini Iwang ya, Iwang Mahendra. Iya, itu kemarin ada temen Rafael atau siapa ya? Ada Rafael. Halo, Rafael ada ya? Ada Ustaz. Ada Nah, Rafael. Ya? Rafael ada? Nah, Ustaz. Kenapa Ustaz? Antum itu kirimnya belum? Anak terima itu telegramnya. Video atau apa Ustaz? Video tuh, antum kan ada ngirim video. Kayaknya sudah sana, belum? Sudah nak kirim Ustaz ke Telegram Ustaz.
Jangan pakai Telegram yang itu, yang nomor sesuai nomor WA itu ya. Oh, yang Itu sesuai nomor WA Ustaz. Oh, itu, nah Ustaz. enggak apa sih, itu dipegang sama ini. Sama Zauja. Zauja. Oke, anak kirim ulang Ustaz. Yang ini aja, yang teman-teman ini ya. Teman-teman kan pakai yang 270 ya, yang akhirnya itu loh. Berarti yang nomor WA antum ini Ustaz. Jangan. Nomor WA ini Telegramnya enggak pegang itu. Ini sebentar. Ini mungkin ya nomornya nih. Bentar. Nomornya share di grup Ustadz Tuh, Ustadz. Itu sudah Ana share balik. Sudah Sudah, teruskan. Sebelumnya udah dikirim sama Ustaz. Iya, Nah, mana ngirim lewat sesuai dengan nomor yang dikirim di grup itu Ustaz. Terus kirim ke mana antum? Lewat Telegram Ustaz. Iya, Telegram tapi sesuai di WA itu. Enggak. Nah, Ustaz sesuai yang antum kirim di grup itu Ustaz. Oh, yang ini 720 ini. Nah, Ustaz. Sudah muncul enggak? Rafael kan? Nah, Ustaz. Kok enggak ada? Salah tuh. Antum kirim lagi sih. Sudah antum Enggak ada ini. Iwang, ada Fikro, Aldo, Zainuddin, Mustafa Wandi, Sofian, Ansori, Fahim. Antum udah balas Ana jempol itu Ustaz. Ana kira udah masuk Ustaz. Rafael ya. Muhammad Misal. Rafeli Ustaz. Rafeli. Sebentar. Tapi kalau WA-nya belum video antum belum muncul di grup. Itu kemarin Telegram Ana nggak bisa dibuka. Karena internetnya kacau, di rumah kacau. Yang lainnya bisa buka. Apapun bisa, cuman khusus Telegram dan nggak mau. Kirim lagi ya. Nggak ada ini, Rafli. Nggak ada. Bisa nggak kirim lagi? Telegram kan Ustaz? Iya, Telegram. Kok nggak ada ya? Kirim lagi. Rafli. Ana coba chat lewat Telegram. Coba. Coba. Iya, yang lain ini biar nggak terjadi miss ya, salah kirim ya. Oh, Zainuddin. Nah, itu Ana pakai nomor Bapak Ana Ustaz. Ya, RPP. Oh ya, belum masuk ini. Belum masuk ini. Iya. Itu Ya juga udah, videonya. saya terima. Tapi ini ada tugas RPP-nya. Sudah sih. Muka teaching. Oh, pakai nama antum aja ya, tak ganti ya. Boleh tak ganti namanya ini? 66 Ustaz, silakan. Rafli, sebentar. Ini Rafli ya, sebentar. Caranya gimana ini? Cara ngedit ya, editnya. Oh, diedit. Bentar. Saya nggak ngerti cara ngeditnya gimana ini. Ya, ada apa? Ya, sudah ada nih tugas RPP sama. Iya, ya wis. Berarti sudah masuk saat ya sama video. Ini sudah masuk nih, sudah tak Oke. datang, sudah Alhamdulillah, direkam ini. Ya. Nah, Ustaz. Ya, yang Ustaz. lainnya tolong. Biar nanti enggak miss. Ternyata antum udah kirim saya enggak tahu, ternyata enggak saya nilai. Wah, nanti jadi masalah ya. Apa besok UAS-nya kan kita masih 2 minggu lagi ya. Minggu depan kan masih imtihan apa itu kemarin? Safawi ya? Besok ya? Minggu depan ya? Lisan. Masih Jadi lisan kan? Terus kan UAS-nya kan masih minggu depannya lagi kan? Enggak? Iya, kok minggu depan lagi ya? Betul Ustaz, mulai tanggal 13 Ustaz. Oh ya wes. Antum belajar aja. Nanti bagi yang teman-teman yang belum buat video sudah terus dibantu sama teman yang lain. Ya masih belum, sudah separuh lebih sih yang sudah mengumpulkan. Ya biar nanti enggak menjadi kendala. Nilainya bagus, UTS-nya OAS-nya bagus tapi enggak ada videonya kan, nah malah berkurang. Malah enggak bisa maksimum.
Ya, ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan tugas ya? Nanti Afan, insya Ustaz, Allah, kenapa? bisa min fadlik disebutkan tadi urutan membuat anunya dari judul terus langkah Betul, apa lagi? silabus, RPP, gitu aja sudah. Gitu aja sudah. Yang terakhirnya apa? Ustaz? Penilaian. Penilaian Enggak. siswa gitu maksudnya ya? Enggak, penilaian, enggak, saya enggak minta, saya cuma nuntut silabus sama RPP yang satu lembar itu aja. Oh, nah, Ustaz. Penilaian enggak. Penilaian itu tadi saya sampaikan di RPPK 13 itu ada di penilaian itu adalah termasuk keterampilan kita, gitu ya, keterampilan mengajar. Guru itu juga harus memiliki keterampilan menilai. Mulai dari awal ya, membuka, menutup, kemudian reinforcement, kemudian apa media, ya, kemudian variasi mengajar, dan lain-lain itu terakhir tuh menilai. Dan itu semua apa ya, berkesinambungan. Ketika antum mengajar, semua itu sudah otomatis harus apa ya, tersampaikan ya. Cara kita mengajar tuh semuanya sudah tersampaikan. Jadi memang harus berkesinambungan, saling berkaitan antara keterampilan yang satu dengan yang lainnya. Ya, keterampilan bertanya, memberikan dukungan, motivasi, kemudian mengolah kelas. Nah, yang sebenarnya penting itu sebenarnya ketika nanti antum mengajar itu saya tekankan itu adalah mengelola kelas, ya, supaya nanti kita seperti bis gitu, kalau sudah siap tinggal berangkat ya. Jadi kelas itu kalau sudah tahu aturan-aturannya, tinggal kita bagaimana membawakan siswa tadi pembelajarannya sesuai dengan yang dia amanatkan pada hari itu, gitu ya. Jadi tidak terjadi trouble ya, tidak ada distractionnya yang tidak kita inginkan. Ya, karena ada trouble maka menghambat pembelajaran. Ya selalu ada ya, apa bukan selalu ya, kadang-kadang ada ya, tidak ideal kadang-kadang ada, tapi biasanya apa harus segera dieliminasi ya, harus segera dieliminasi untuk memberikan hak untuk siswa yang lain supaya bisa menerima pembelajaran dengan baik, tidak terganggu. Ya, ini sebentar masih nunggu Rafael nih. Oh, masih ada. Ya, yang lainnya silakan. Yang mau bertanya? Insya Allah nanti pukul 14 ya, jam 2 ya. Kita akhiri ya. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Jadi RPP-nya satu lembar, kemudian tadi sudah diperbaiki sama teman antum, cantumkan KD, ya, KD3, KD4. Untuk yang lainnya yang inti pembelajaran itu sebenarnya sekarang itu bebas ya. Yang sebelumnya K13 itu menggunakan metode science ya, melihat, menanya, mengumpulkan, kemudian apa yang mengkomunikasikan gitu ya. Tapi kalau yang lama yang di KTSP itu kan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi ya. Tapi ini yang tadi ditampilkan sama teman tadi sudah beda lagi ya. Tapi intinya itu sama. Intinya itu adalah siswa kita itu diajak untuk menggali, ya, mengeksplorasi, menggali. Agar ketika nanti kita sudah tidak berkumpul dengan siswa, ya, ketika siswa sudah di rumah, siswanya mungkin sudah berada di tempat yang lain, dia sudah punya cara untuk menggali ilmu, sudah punya metode untuk mendapatkan ilmu, ya. Mungkin dia suatu ketika dia di suatu tempat yang bukan tempat kebiasaannya ya, kemudian dia mendapatkan kesulitan, nah dia sudah punya cara, sudah tahu, oh gini cara menguraikan atau cara menyelesaikan suatu problem ya, suatu permasalahan. Itu yang penting. Jadi kita mengajarkan mereka untuk logik ya, berpikir logis ya, supaya memanfaatkan kemampuan yang ada pada diri mereka, mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Insya Allah seperti itu.
Ya, silakan. Yang mau bertanya kembali. Cukup ya. Saya tidak ingin berlama-lama, mungkin antum nanti punya waktu juga untuk browsing-browsing ya. Browsing-browsing bisa menambah informasi yang terkait dengan nanti yang mau di UAS-kan ya. Tadi sudah saya sampaikan, dipelajari. Insya Allah 10 nomor ya, 10 soal, 10 nomor. Kemudian tidak apa-apa antum untuk mengambil sumber yang lain ya, lebih keluar dari sumber yang telah Anda ajarkan ya, tidak apa-apa, karena hampir semua itu sama yang telah disampaikan di kelas-kelas lain ya, di perguruan tinggi yang lain, insya Allah sama, standarnya sama, kemudian poin-poinnya juga sama ya. Jadi mungkin yang beda tadi adalah ini, kalau kita lihat ranahnya ya, ranah kita ranah bahasa, kemudian sekolah itu ada yang mungkin ranahnya ranah matematika atau IPA ya, atau ranah yang lain. Jadi beda di situ aja ya. Kalau ranah bahasa lebih cocoknya dia pembelajarannya metodenya seperti ini. Untuk ranah sains ya, ranah IPA nanti cocoknya metodenya seperti ini. Jadi mungkin yang terjadi perbedaannya di situ, tergantung dari karakter pembelajarannya. Untuk model-model pembelajaran juga dipelajari ya, model pembelajaran. Insya Allah juga nanti mungkin ada yang saya tanyakan, pembelajaran yang cocok, yang sesuai dengan kita ya, karena kita sebagai pengajar bahasa Arab, maka model-model apa yang cocok, kelebihannya apa ya, nanti kita bisa gunakan untuk nanti dipraktekkan di siswa kita. Ya, Afan, mahasiswa, kalau ada kesalahan tutur kata Afan ya, Ana mohon maaf. Ilmu yang sedikit ya Anda sampaikan ini semoga manfaat ya, tidak banyak ya, karena ini hanya dasar-dasar. Nanti antum paling banyak nanti ketika kita benar-benar terjun ke dunia pendidikan ya, antum banyak sekali manfaatnya, banyak sekali perkembangannya ya. Jadi ini hanya sebagai bekal saja untuk mengawali saja. Kemudian semoga dimudahkan itu nanti mengerjakan tugasnya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakallah khair.